Halo sahabat Halo Cerita Lover, kembali lagi ke channel ini. Mohon dukungannya ya dengan klik like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Halo Cerita Lover masih melanjutkan drama Korea True Beauty episode terakhir. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Semoga sahabat semua terhibur. Suho dan Kyung masuk ke kelas bersama. Sojin dan yang lainnya terkejut melihat mereka. Suah masih merasa kecewa dengan Kyung. Pahan masuk ke kelas. Ia tak percaya kalau Kyung kembali ke sekolah. Ia pun terharu dan menangis di depan siswa-siswinya. Karena sangat terharu Pahan membubarkan kelas. Kyung sedang di toilet. Kemudian Sujin menyusul. Ia mengatakan kalau Kyung hanya mencari perhatian orang-orang karena berpenampilan seperti itu. Dan menjadi berani karena sudah berpacaran dengan Suho. Saat itu Suah masuk. Ia meminta Sujin untuk minta maaf pada Kyung. Namun Sujin tidak merasa bersalah. Suah mengetahui kalau Sujin yang menyebarkan video itu. Suah mengira kalau Sujin hanya cemburu pada Kyung. Namun Sujin sudah melampaui batas. Suah pun kecewa lalu pergi meninggalkan mereka. Kyung mengejar Suah. Sujin juga berlari keluar. Kemudian ia bertemu Suho. Suho menanyakan kondisinya. Karena Sujin tidak pernah melakukan hal seperti itu, Suho meminta Sujin untuk meminta maaf pada Kyung. Namun ia menolak dan meminta Suho untuk tidak mempedulikannya. Kyung meminta maaf pada Suah. Suah merasa kecewa karena Kyung tidak bercerita padanya dari awal. Ia merasa tidak dianggap sebagai sahabat. Kyung segera minta maaf dan memeluk Suah. Kyung merasa sangat mengantuk karena tidak tidur semalaman. Ia ingin tidur di ruang musik, lalu menyuruh Suho untuk ke kantin sendiri. Kyung pun tidur di ruang musik. Saat itu Sujun masuk ke dalam. Ia memandangi Kyung yang sedang tidur. Ia mengingat ketika pertama bertemu dengannya. Sujun ingin menyingkirkan rambut di wajah Kyung, tapi malah membuatnya terbangun. Kyung mendengar bahwa Sujun yang sudah berusaha menghapus videonya dari komunitas. Ia mengucapkan terima kasih pada Sujun. Sujun mengatakan walau dengan riasan atau tanpa riasan Kyung tidaklah berbeda. Lalu menggodanya. Sepulang sekolah Suho ingin mengajak Kyung kencan. Namun Suah lebih dulu mengajaknya pergi. Teman-teman pun menggoda Suho. Kyung dan Suah sedang membeli korendok. Ketika itu ia melihat Hyemin sedang dirundung oleh Semi dan kawan-kawan. Kyung pun segera mengejar mereka. Corong melihat mereka dari jauh. Kyung menghentikan Semi lalu meminta Hyemin mendekat. Semi mengolok-olok Kyung. Kyung kesal. Lalu ia melemparkan korendok ke wajah Semi. Semi pun kesal. Akhirnya mereka pun berkelahi. Saat itu Corong datang menghentikan mereka. Kemudian menyuruh mereka pulang. Hyemin mengucapkan terima kasih pada Kyung dan Suah. Akhirnya Kyung mendapatkan teman yang benar-benar menerimanya. Kyung membantu ibu di salon. Namun ibu menyuruhnya pulang. Kyung bermaksud ingin meminta izin untuk mengikuti tes tata rias. Sebelum ia mengutarakan maksudnya, ibu menyuruhnya mengambil sesuatu di bawah kursi. Ternyata itu adalah satu set perlengkapan rias wajah. Ibu sengaja membelinya untuk Kyung. Ibu menyetujui keinginan Kyung untuk menjadi penata rias. Ia meminta Kyung untuk berusaha keras agar menjadi penata rias terkenal seperti idolanya. Kyung pun sangat senang. Ia memeluk ibunya dan menciuminya. Kyung pun mengikuti pelatihan tata rias. Ia sangat memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya dan mempraktikkannya. Di tempat lain, Hye Kyung diminta untuk menjemput Pahan yang sedang mabuk di tempat makan. Ketika sedang memasukkan Pahan ke mobil, terdengar orang minta tolong untuk menghentikan seorang pencuri yang kabur. Hye Kyung pun menghajar dan menangkap orang itu. Ternyata yang meminta tolong tadi adalah ayah dan ibunya. Saat bersamaan mereka melihat Pahan yang ternyata adalah pacarnya Hye Kyung. Suho sedang berlatih bela diri. Kemudian Sujun datang. Ia merasa bosan. Kemudian mengajak Suho untuk bertaruh. Yang menang boleh meminta sesuatu pada yang kalah. Mereka pun bertaruh. Akhirnya Suho yang memenangkannya. Suho meminta Sujun untuk bernyanyi di kafe. Sujun mengikuti perintah Suho. Setelah Sujun bernyanyi, mereka makan pizza bersama. Suho ingin kalau Sujun kembali bernyanyi seperti dulu. Karena itu juga merupakan keinginan Seyeon. Sojun pun terdiam. Suho menanyakan jika tadi dirinya yang kalah, apa yang akan diminta Sujun. Sujun meminta izin padanya untuk mengungkapkan perasaannya pada Kyung.
karena ia ingin mendengar langsung penolakan dari Kyung dan move on darinya. Di rumah, ayah menyesal atas penipuan yang dialaminya. Namun ibu telah mengikhlaskan semua. Karena kejadian itu membuat ibu tahu kalau Kyung mengalami perundungan. Dan juga Hee Kyung menemukan cintanya. Namun ayah sedikit kesal karena Pak Han belum juga bangun. Keesokan paginya, keluarga Kyung sudah siap untuk sarapan. Hee Kyung membangunkan Pak Han. Ibu menyebutnya dengan sebutan menantu. Dan yang memanggilnya kakak ipar. Kyung merasa tak enak karena membuat mereka putus. Kyung berkata kalau dirinya naik kelas. Jadi tak perlu merasa sungkan. Pak Han sangat malu. Namun karena akan menjadi keluarga, ibu melarangnya untuk merasa malu-malu lagi. Di sekolah, semua siswa memandang sinis Sojin. Ketika masuk kelas semua sedang membicarakannya. Salah satu dari mereka menyuruh Kyung untuk membuka komunitas sekolah. Ternyata ada seseorang yang mendengar percakapan mereka di toilet. Yang mengatakan bahwa Sujinlah yang mengunggah video Kyung di komunitas. Banyak komentar yang menyudutkan Sujin. Mereka tak menyangka Sujin yang merupakan teman dekat Kyung bisa melakukan hal tersebut karena seorang pria. Teman-teman sekelasnya juga ada yang menyebutnya sebagai penguntit dan tidak memiliki muka lagi di sekolah. Sujin ingat perkataan Sujun yang mengatakan bahwa dirinya lah yang akan hancur. Sujin pun segera berlari keluar. Kyung mengejarnya. Ia menarik tangan Sujin dan menanyakan apakah ada yang ingin Sujin katakan lalu menyesalinya. Namun Sujin mengatakan kalau dirinya tidak menyesal. Kyung memegang tangan Sujin, ia tidak ingin kehilangan Sujin. Namun Sujin dengan keras kepalanya tidak ingin kembali seperti semula lagi. Lalu pergi meninggalkan Kyung. Kyung pun sangat sedih. Ia mengingat kenangan-kenangan bersama Sujin. Namun sebenarnya Sujin sangat menyesali perbuatannya sendiri. Kyung belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi tes akademis. Di sisi lain Suho sedang sibuk merajut. Setelah selesai tes, Kyung menghampiri Suho yang sudah menunggunya di depan. Suho menanyakan hasil tesnya. Kyung memeluk Suho dan mengatakan kalau tesnya lulus. Suho bangga pada Kyung. Di tempat lain Sujun terpaksa membuang bekas gift dengan tulisan tangan Kyung. Kemudian ia menelpon Kyung dan memintanya untuk bertemu. Kyung sedang bersama Suho. Ia ingin mengajak Suho namun Sujun melarangnya. Suho mengerti maksud Sujun. Lalu ia menyuruh Kyung untuk menemui Sujun. Kyung datang menemui Sujun. Sujun mengajaknya makan kesukaan Kyung. Kyung bertanya mengapa ia memanggilnya datang. Sujun mengatakan bahwa dirinya hanya ingin meminta saran percintaan. Ia ingin mengungkapkan perasaannya pada Kyung namun ia tidak berani terus terang. Kyung malah mengira Sujun menyukai Suah. Sujun kesal karena Kyung tak mengerti maksudnya. Kyung bersiap-siap untuk pergi dengan Suho. Suho meninggalkan ponselnya. Di saat bersamaan ayah Suho mengiriminya pesan. Namun tiba-tiba tak sadarkan diri. Suho menunggu Kyung di terminal bis. Ia memberikan syal yang dibuatnya sendiri lalu memakaikannya untuk Kyung. Mereka pergi untuk memberi makan domba. Berjalan di jembatan kaca. Bermain ayunan. Dan melihat laut dari bukit. Di tempat lain, Hee Kyung menghampiri Sujun yang sedang bekerja paruh waktu di kafe. Sujun baru tahu kalau Hee Kyung adalah kakaknya Kyung. Hee Kyung menunjukkan video Sujun yang sedang viral di Instagram. Hee Kyung menawarinya untuk menjadi penyanyi. Sujun menolak untuk kembali ke Move Entertainment. Hee Kyung meyakinkannya bahwa agensinya sudah berbeda sekarang. Sujun mengingat perkataan Suho yang memintanya untuk bernyanyi lagi. Ketika itu ia menerima telepon dari seseorang yang menanyakan keberadaan Suho. Kyung dan Suho sedang berlarian di pantai. Saat ingin berfoto, ternyata ponsel Kyung mati karena kebanyakan berfoto. Sujun mencari Suho ke rumahnya, namun tidak ada. Lalu menelpon Kyung namun tidak aktif. Kemudian ia menelpon Taehun untuk menanyakan keberadaan Kyung. Sujun menyusul mereka ke laut. Ia memarahi Suho yang tidak bisa dihubungi. Lalu memberitahunya bahwa ayahnya sedang menjalani operasi perdarahan otak. Kyung menenangkan Suho. Manajer ayah mengajak Suho untuk pergi. Suho menyuruh Kyung untuk pulang. Dan meminta Sujun untuk menjaganya. Kemudian Kyung memeluk Suho. Suho pun memeluk Kyung erat. Ia sedih karena harus berpisah. Setelah Suho pergi, Kyung menangis khawatir terjadi apa-apa dengan ayahnya. Sujun menenangkan Kyung. Tak terasa 2 tahun telah berlalu. Kyung sedang berkumpul bersama teman-temannya.
Ia tak sadarkan diri karena mabuk. Kemudian Corong menelpon Sujun untuk menjemputnya. Sujun pun datang. Ia membangunkan Kyung namun Kyung malah bersandar di pelukan Sujun. Setibanya di rumah sakit, Suho segera menghampiri Lee Jo-hun. Ia memanggilnya dengan sebutan ayah. Mendengar suara Suho, ayah sadar dari komanya. Ia segera meminta maaf pada Suho. Ia takut kalau sampai tidak bisa meminta maaf padanya. Suho pun sangat sedih lalu menggenggam tangan ayahnya. Kondisi ayah semakin membaik berkat Suho. Kyung menelpon Suho. Rencananya hari ini ia akan kembali ke Korea. Namun Suho ingin memastikan ayahnya benar-benar keluar dari rumah sakit. Kyung sangat merindukan Suho karena sudah 1 bulan tak bertemu. Ia akan menjemputnya di bandara. Namun Suho melarang. Ia berjanji akan langsung menemuinya setelah sampai. Kyung pun sangat bahagia. Ketika Suho ingin menjemput ayahnya, ternyata ia sedang dalam keadaan kritis dan harus segera dioperasi kembali. Karena mengalami perdarahan yang lebih buruk dari sebelumnya. Kemungkinan untuk selamatnya sangat kecil. Namun dokter akan berusaha maksimal. Di tempat lain, Kyung menunggu Suho di bandara. Namun tak kunjung datang. Tahun ajaran baru pun tiba. Kyung kembali satu kelas dengan teman-teman sebelumnya. Suha sudah menyiapkan kursi untuk Kyung. Ia memberitahu Kyung kalau Sujin putus sekolah dan pindah ke luar negeri. Hye-min menanyakan kabar Suho. Saat belajar Kyung merasa tak enak badan. Ketika ibu masuk, Kyung sedang kesakitan. Ibu pun panik. Kyung sedang tertidur. Saat itu Suho menelponnya. Ibu memberitahu Suho kalau Kyung sedang sakit di rumah sakit. Suho terkejut. Namun ibu menenangkannya dan mengatakan akan menyuruh Kyung menelponnya kalau sudah bangun nanti. Ketika Kyung sudah sembuh, Suho menelpon Kyung. Kyung memberitahunya kalau ia sudah mendapat lisensi. Suho bangga pada Kyung. Setelah itu Suho meminta putus dari Kyung. Ia tak tahu kapan ayahnya akan bangun. Kyung bersedia untuk menunggunya. Namun Suho merasa sangat bersalah karena tidak bisa ada di sisi Kyung. Kyung tidak mau putus. Suho meminta Kyung untuk baik-baik di sekolah dan jangan menghubunginya lagi. Kyung pun sangat sedih. Ia menangis terseduh-seduh. Begitu juga dengan Suho. Sepulang sekolah, Kyung melewati toko komik. Penjaga toko sedang mengeluarkan kursi lama dan menggantinya dengan yang baru. Kyung memandangi kursi itu. Ia teringat Suho yang suka duduk di kursi itu. Saat masuk ke dalam, suasananya sudah berubah. Kyung melihat tulisannya di tembok. Ia baru tahu kalau ternyata Suho adalah si Cengeng, anak laki-laki yang dulu sering menangis di toko. Suho mengingat semua perkataannya dulu yang mengatakan ingin ke Namsan ketika salju pertama turun. Seiring berjalannya waktu, Kyung sudah masuk ke perguruan tinggi. Saat itu salju pertama turun. Ia pergi ke Namsan sendiri. Lalu mengirimkan pesan pada Suho. Berharap ia dalam kehangatan dan tidak kedinginan di sana. Lalu mengucapkan selamat tinggal karena Kyung tidak akan menghubunginya lagi. Kyung bekerja dengan seorang artis baru bernama Chen. Chen menyukai Sujun. Ia selalu meminta Kyung untuk mempertemukannya dengan Sujun. Namun Sujun selalu menolak. Ia merasa terganggu dan membenci orang sepertinya. Akan tetapi Chen selalu membuat masalah dan mengancam Kyung kalau tidak dipertemukan dengan Sujun. Kyung merasa sangat kesal. Ia melampiaskan dengan minum-minum bersama teman-temannya. Saat ia mabuk, Sujun datang. Kyung pun memarahinya. Kemudian Sujun mengantarkan Kyung yang sedang mabuk untuk pulang ke rumahnya. Di jalan, Kyung membujuk Sujun untuk menemui Chen demi dirinya. Sujun kesal karena terus dipaksa untuk bertemu dengan wanita yang tidak ia sukai. Ia pun mengatakan kalau Kyung sudah seharusnya mengetahui perasaannya selama ini. Keesokan pagi, Kyung terbangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat Sujun ada di rumahnya. Lalu ikut sarapan bersama keluarganya. Sujun sudah dianggap seperti keluarga sendiri di rumah itu. Ketika mengantar Sujun keluar, Sujun bertanya apakah ia tidak mengingat kejadian semalam saat ia mabuk. Kyung pura-pura tidak mengingatnya. Sujun berkata kalau mereka semalam berciuman. Namun Kyung mengelaknya dan mengatakan kalau itu hanya kesalahan saat mabuk. Kemudian Sujun juga mengelak kalau itu bukan kesalahan. Suatu hari nanti ia akan mengungkapkan perasaannya pada Kyung. Dan berlalu meninggalkan Kyung. Kyung memikirkan perkataan Sujun. Ia tahu kalau Sujun menyukainya.
Namun ia tidak tahu sejak kapan Sujun mulai mencintainya. Kyung menjadi asisten Selena. Saat itu ia mendapat pesan dari Sujun yang mengajaknya makan malam. Ia mengingat perkataan Sujun yang akan mengungkapkan perasaannya suatu saat nanti. Kyung jadi tidak fokus. Ia melakukan kesalahan. Kemudian Selena menyuruhnya untuk pergi. Di tempat lain, Hee Kyung sedang mencoba gaun pengantin. Ia tampak sangat cantik. Ia juga santai dalam memilih gaun. Yang terpenting baginya adalah menikah. Namun tidak dengan Pahan. Ia sangat detail menilai tas sedonya agar terlihat tampan di pelaminan. Seperti biasa, Kyung bekerja pada Chen. Sepulang show, Chen meminta Kyung mengambilkannya alas kaki. Lalu melemparkan sepatunya dan menyuruh Kyung untuk mengambilnya. Ketika itu Sujun datang sambil membawa bunga. Chen mengira bunga itu untuk dirinya. Namun Sujun memberikan bunga itu pada Kyung, lalu melemparkan sepatu Chen ke atas pohon dan menyuruhnya untuk mengambilnya sendiri. Sujun mengajak Kyung ke restoran. Kyung merasa sangat gugup. Akhirnya Sujun mengungkapkan perasaannya yang sudah terpendam selama 3 tahun pada Kyung. Ia tak ingin mengkhianati Suho. Oleh karena itu Sujun tak pernah mengatakannya pada Kyung. Namun kali ini, ia meminta Kyung untuk mulai membuka hatinya kembali. Sujun memberinya waktu. Kyung boleh memberi jawabannya di kencan ketiganya. Kyung sedang membeli minuman di minimarket. Ketika keluar, salju pertama mulai turun. Kyung pergi ke Namsan sendiri. Saat menaiki tangga, ia melihat seseorang yang mirip dengan Suho. Kyung pun mengejarnya. Saat memanggil namanya ternyata dia bukan Suho. Kemudian Kyung duduk di kursi sambil menikmati salju turun. Setelah itu ia turun untuk pulang namun ia meninggalkan dompetnya. Kyung pun kembali ke atas. Dompet miliknya masih ada di kursi. Lalu ia mengambilnya. Saat itu ia melihat ada Suho. Namun ia mengira matanya salah melihat lagi. Kemudian Suho memanggil Kyung dan mendekatinya. Kyung tak percaya Suho benar-benar ada di depannya. Suho mengatakan kalau ia sangat merindukan Kyung. Namun Kyung menjauhi Suho. Ia sangat kesal padanya. Lalu berlari pergi. Suho mengejar Kyung. Di tempat lain, Sujun bertemu Hee Kyung. Hee Kyung memberinya semangat karena sebentar lagi akan debut. Lalu mengatakan kalau Suho sudah kembali ke Korea. Karena ayahnya sudah sadar bulan lalu. Tiba-tiba Kyung merasakan perutnya sangat sakit. Suho membawanya ke rumah sakit. Suho menemani Kyung yang sedang tertidur. Saat Kyung bangun, ia menyuruh Suho untuk pergi. Saat bersamaan dokter datang dan memberitahu kalau sakit perut yang dideritanya itu adalah karena sembelit. Kyung merasa malu kemudian ia melarikan diri. Keesokan paginya, Kyung ingin berangkat kerja. Ternyata Suho sudah ada di depan rumahnya. Ia mengikuti Kyung. Kyung segera berlari dan memberhentikan taksi. Di tempat kerja, tiba-tiba Suho datang untuk merapikan rambutnya. Ia menggoda Kyung dengan menyuruhnya untuk mengambil minuman. Setelah pulang kerja, Sujun sudah menunggunya. Ia mengajak Kyung bermain seluncur es. Saat bermain seluncur Kyung terjatuh. Sujun membawanya ke tepi dan mengobatinya. Kyung teringat saat Suho mengobati lukanya dulu. Sujun mengantar Kyung pulang. Ketika sampai si toko komik, Sujun memeluk Kyung. Saat bersamaan Suho keluar dari toko komik, ia melihat Sujun memeluk Kyung. Sujun juga melihat Suho. Namun ia pura-pura tak melihatnya dan memeluk Kyung dengan erat. Kyung melepas pelukan Sujun. Sujun melihat Suho sudah tak ada di tempatnya. Kyung meminta maaf. Ia masih memiliki beberapa hari lagi untuk menjawab. Sujun menyuruh Kyung masuk ke rumah lalu pergi meninggalkannya. Ketika Sujun berjalan, Suho menghampirinya, lalu mengajaknya minum soju bersama. Suho menanyakan perasaan Sujun pada Kyung. Dan menanyakan apakah mereka berkencan. Sujun berbohong. Ia mengatakan kenapa Suho harus kembali ke Korea. Keesokan harinya, Kyung datang ke tempat Sujun berlatih. Ia menunggunya di lobi. Setelah selesai berlatih, Sujun menghampiri Kyung. Kyung mengajak Sujun ke tempat makan. Ia akan mengatakan sesuatu. Namun Sujun menolak dengan alasan sedang sibuk. Ia mengetahui apa yang akan Kyung katakan. Lalu mengajak Kyung untuk mengakhiri semuanya sekarang. Sujun memeluk Kyung. Ia menahan rasa sakitnya di hadapan Kyung. Sujun memberitahu Kyung kalau Suho akan kembali ke Amerika.
Kemudian ia mendorong Kyung untuk pergi menemui Suho. Ia berpura-pura tersenyum di depan Kyung. Namun setelah Kyung pergi, Sujun segera menuju tangga darurat. Di sana ia meluapkan kekecewaan, kesedihan, dan rasa sakitnya dengan menangis. Ia mengingat kenangan-kenangannya bersama Kyung. Sujunlah yang selalu ada di sisi Kyung saat Suho tidak ada. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, Kyung berlari mencari Suho. Ia takut Suho akan kembali lagi ke Amerika. Saat Suho membuka pintu, Kyung langsung memeluknya. Sambil menangis Kyung meminta Suho agar tidak pergi lagi. Suho mengatakan kalau ia tidak akan pergi kemana-mana. Kyung baru sadar kalau Sujun telah membohonginya. Suho mengejar Kyung yang ingin berlari pulang, lalu mengantarkannya. Di mobil, Suho meminta maaf pada Kyung karena sudah membuatnya menderita. Suho mengatakan kalau dirinya sudah menyukai Kyung sejak kecil. Ia selalu menunggu Kyung di toko komik. Namun Kyung hanya menganggapnya sebagai si cengeng. Kemudian Suho menanyakan tentang sembelit Kyung. Kyung kesal. Ia meminta untuk diturunkan dari mobil. Kemudian Suho memberhentikan mobilnya lalu mencium Kyung. Di tempat lain Sujun terlihat tampak murung. Saat Sujun keluar dari tempat berlatih, ternyata sudah ada Kyung menunggunya. Ia mengajak Sujun untuk makan malam. Kyung meminta maaf pada Sujun. Namun Sujun mengatakan kalau dialah yang seharusnya meminta maaf. Karena telah membuat Kyung bingung dengan mengungkapkan perasaannya. Lalu meminta Kyung untuk tidak khawatir karena ia akan debut. Sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu dan akan cepat untuk move on. Mereka pun makan dengan sedikit rasa canggung. Kyung sedang melihat pengumuman untuk kontes makeup grup band baru. Chan memanggilnya. Ia menanyakan apakah Sujun dan Kyung berkencan. Kyung mengelaknya. Saat ingin berangkat show, Chan meminta Kyung untuk membelikan kimbap. Kyung pun menurutinya. Setelah dibuka, Chan baru bilang kalau ia tidak suka timun. Ia melemparkan kimbap itu pada Kyung dan memintanya untuk memilih timunnya. Kyung kesal. Lalu melemparkan kembali kimbap itu pada Chan dan memintanya untuk memilih timun sendiri. Sopir Chan membela Chan dan mendorong Kyung. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menendang sopir itu yang tak lain adalah Sujin. Kyung terkejut melihat Sujin. Sojin menanyakan kabar Kyung. Kyung juga menanyakan kabar Sujin. Mereka mengobrol bersama di kafe. Sujin menceritakan kehidupannya. Setelah putus sekolah ia pergi bersama ibunya ke luar negeri. Ayah dan ibu mereka bercerai. Dan sekarang Sojin baru pulang dari luar negeri. Ia sengaja kembali untuk mencari Kyung dan meminta maaf atas perbuatannya dulu. Sujin pun meminta maaf pada Kyung. Ia merasa sangat bersalah. Karena ia terbiasa diajarkan oleh ayahnya untuk selalu di atas semua orang. Kyung pun mengatakan kalau ia tak apa-apa. Ia sudah melupakan semuanya. Dan tidak membenci Sujin. Mereka pun akhirnya berteman kembali. Di tempat lain, Hee Kyung sedang bertemu Suho. Ia mengatakan kalau ia penggemar lagu Leo sejak lama. Ia menyarankan agar lagu ciptaannya bisa dinyanyikan oleh Sujun. Ia ingin mendengar lagu Merindukanmu, versi Leo. Ia juga meminta Suho untuk memikirkannya terlebih dahulu. Kyung membuka kado pernikahan dari Suho. Ternyata berisi satu set alat board. Hee Kyung sangat senang menerimanya. Di rumah, Suho masuk ke studio musik miliknya. Ia mulai membuat instrumen Merindukanmu yang diminta Hee Kyung. Setelah 2 malam akhirnya instrumen itu selesai. Suho merasa berdebar mengirimkan emailnya. Suha sedang bermain bersama Kyung di rumah Kyung. Ia menanyakan hubungannya dengan Suho. Kyung mengatakan kalau Suho sedang bersama Taehun. Suha melihat status Taehun yang menuliskan sedang berada di tempat hot. Suha terkejut. Kemudian mereka berdua menyusul Taehun dan Suho. Ternyata tempat yang dimaksud adalah sauna. Suho sedang mabuk karena Taehun memberinya minuman. Kyung membantu Suho dan mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Kyung menaruh Suho di tempat tidurnya. Saat Kyung ingin pergi, Suho menarik tangan Kyung dan memeluknya. Kyung pun tertidur di pelukan Suho. Saat bangun, Kyung terkejut dan terjatuh dari kasur. Ia melihat ponselnya. Jam menunjukkan sudah dini hari. Dan ada panggilan dari ibu yang tak terjawab. Kyung panik namun Suha mengatakan pada ibu Kyung kalau ia sedang tidur di rumah Suha. Kyung ingin pulang memesan taksi. Namun karena sudah sangat larut ia tidak mendapatkan pengemudi.
Ketika hendak keluar, Suho melarang Kyung pergi dan memeluknya. Mereka pun akhirnya menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Suho sedang melihat Sujun yang sedang rekaman. Sujun menyanyikan lagu itu dengan sangat indah. Setelah selesai rekaman, Hee Kyung memuji suara Sujun. Persiapan untuk pernikahan Hee Kyung dan Pahan sudah dimulai. Kyung sendiri sedang merias kakaknya. Pahan tak berhenti merekam Hee Kyung. Ia menangis terharu karena akan segera menikahinya. Ayah juga datang dengan mata bengkaknya setelah menangis terus-terusan. Suho menemui Kyung. Ia bangga padanya. Lalu mereka bertemu Suah dan Taehun. Saat sedang mengobrol, Sujin juga datang. Kyung memanggil Sujin. Suah menyapanya. Kyung mengatakan kalau Suah ingin bertemu dengannya. Suah merindukan Sujin. Ia pun memeluknya. Pahan membawakan cincin pernikahan untuk Hee Kyung. Ia ingin mencobanya. Namun setelah dicoba cincinnya tidak bisa lepas. Pahan mencoba untuk melepaskan tetap tidak bisa. Kemudian ayah juga mencoba menariknya. Akhirnya bisa terlepas juga namun cincinnya terpental ke bawah meja. Hee Kyung mencoba mengambilnya namun tak sampai. Lalu ia memasukkan kepalanya ke bawah meja. Saat bersamaan pengantin wanita dipanggil untuk ke ruang tunggu. Hee Kyung berhasil mengambil cincin itu namun ketika hendak keluar, kepalanya tersangkut di bawah meja. Guru-guru dari sekolah Saebom mengucapkan selamat pada Pahan. Mereka pun berfoto bersama. Saat berfoto, tiba-tiba salah satu guru yang sedang hamil ingin melahirkan. Ia menarik rambut Pahan. Saat bersamaan pengantin pria dipanggil menuju altar. Namun Pahan tak bisa bangun karena rambutnya kembali ditarik. Ayah dan ibu masih berusaha menarik Hee Kyung dari bawah meja. MC pun memanggil kedua mempelai untuk memasuki altar. Seluruh tamu diminta untuk menengok ke belakang. Mereka terkejut melihat mempelai wanita berkalungkan besi. Ayah dan ibu tak bisa menahan tawa. Namun Hee Kyung tak peduli dengan penampilannya. Pernikahan dipimpin oleh kepala sekolah. Setelah selesai mengucapkan janji suci, Hee Kyung menarik Pahan dan menciumnya. Suasana makin meriah dengan penampilan dari siswa-siswi Saebom. Semua tamu menikmatinya. Pahan dan kepala sekolah pun ikut menari. Mereka semua tampak sangat bahagia. Sujun bersiap untuk penampilan pertamanya. Kyung menjadi tim perias agensi. Sujun merasa sangat gugup. Ketika Kyung hendak keluar ia bertemu Sujun. Kemudian Selena memanggil Sujun untuk dirias. Kyung menjadi asisten Selena. Selena meminta Kyung untuk memilihkan warna lipstik. Ia memberi kesempatan pada Kyung untuk memberi polesan terakhir pada Sujun. Kyung pun sangat senang. Ketika Kyung memakaikan lipstik untuk Sujun, Sujun memejamkan mata. Ia tak sanggup menatap Kyung dari dekat. Kyung pun memberi semangat pada Sujun. Para penonton sudah tak sabar menantikan penampilan Sujun. Lampu panggung mulai menyala. Sujun mulai bernyanyi dengan suara indah dan penuh penghayatan. Suho dan Kyung menontonnya di bangku penonton. Lagu itu mengingatkan Suho tentang kebersamaan mereka dengan Seyeon. Semua penonton bersorak-sorai menyukai penampilan Sujun yang memukau. Kyung dan Suho sedang membaca komik bersama di toko komik. Kemudian Kyung ingin mengambil komik baru di deretan atas. Tiba-tiba Suho menyusul di belakangnya dan mengambil komik yang Kyung pegang berjudul Happy Ending. Mereka saling berciuman. Toko komik itu menjadi saksi kebersamaan Kyung dan Suho dari kecil, remaja, hingga dewasa. Kisah pun berakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih sudah menonton.